Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik begitu kan ya. Banjir di kawasan inti IKN menunjukkan kesembronoan ya pemerintah dalam merencanakan pemindahan ibu kota. Wah, ini bisa dianggap gagal begitu ya. Ya, kalau tujuannya banjir di DKI Jakarta lalu kemudian di IKN banjir belum apa-apa sudah banjir, wah muncul spekulasi di masyarakat bahwa selama ini IKN mungkin bisa saja gagal begitu kan ya. Kalau sama-sama banjir ngapain kita masih mau pindah begitu. Ya saya setuju sekali kalau IKN itu dipindah, tapi bukan berarti kita dipindah tempat yang banjir begitu. Ya silakan ya pindah di Jayapura atau di Papua sana begitu kan ya. Karena ini menjadi tantangan juga bagi negara-negara maju begitu kan, seperti Indonesia katanya negara maju begitu, atau jangan-jangan pindah ke Madura. Itu yang menjadi perhatian hari ini begitu ya. Ini menarik begitu, tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya agak pedas memang ya. Banjir di kawasan inti IKN menunjukkan kesembronoan pemerintah dalam merencanakan pemindahan ibu kota. Wah, bisa jadi ya zona yang banjir itu akan dibangun waterbomb raksasa setelah IKN resmi diokupasi. Ya, bisa saja begitu kan. Pada hakikatnya ya inilah banjir begitu kan ya. Ini banyak ya sekali ini yang berkomentar IKN di ibu kota baru yang dibanggakan oleh para buzzer ya. Pada tahu-taunya banjir begitu kan ya. Banyak sekali begitu. Ancaman banjir di kawasan inti IKN Nusantara. Wah, begitu banyak begitu ya. Ini dari Tempo ya. Pindah ibu kota dengan alasan Jakarta banjir. Belum apa-apa sudah banjir. Sudah dikepung banjir. Kan yang banget ya. Terkepung banjir di ring 1 IKN. Wah, ini bagaimana begitu kan ya. Kementerian PUPR ya percepat penyelesaian bendungan Sepaku ya, karena pada akibatnya ya banjir juga begitu kan ya. Ini banyak sekali begitu. Bahkan ya dari Kompas Harian menyatakan bahwa sedikitnya 3 RT di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Panajemen. Di mana letak logikanya sebagai seorang pemimpin di sini begitu? Apakah dianggap gagal atau apa begitu kan ya? Ini wilayah ibu kota Nusantara Sepaku banjir. Ini langkah mitigasi otorita IKN. Ada pro dan kontra di sini begini ya. Ini kawasan IKN Nusantara banjir. Ini penyebabnya begitu kan. Begitu banyak di sini begitu ya. Ya lihat saja seperti apa perkembangan hari ini banjirnya begitu kan. Kasihan sekali yang menjadi dampak yaitu adalah rakyat begitu di sini begitu ya. Wah, luar biasa begitu ya. Untung tidak ada korban di situ. Kemana para buzzer dan cebong ya? Itulah. Dari sini kita belajar, jangan suka nantang-nantang alam yang ada di bawah kendali Tuhan. Bilang IKN bebas banjir dan gempa. Alam sudah memberi tanda bahwa alasan ini ya tentang IKN tidak ilmiah dan tidak argumentatif. Ya inilah pada hakikatnya si Fahri Hamzah sudah mengomentari jurus yang luar biasa begitu ya. Kita tahu bahwa ya perkembangan hari ini wah kalau banjir seperti ini bisa kacau begitu ya. Ini OIKN dan Kementerian PUPR menyiapkan infrastruktur mitigasi banjir ya, banyak sekali ada pro di situ begitu ya. IKN banjir pemerintah ambil langkah ini. Wah, luar biasa begitu kan. Kalau sudah banjir baru penanganan sana sini satset gitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Banjir di kawasan inti IKN menunjukkan kesembronoan pemerintah dalam merencanakan pemindahan ibu kota. Ini ada pro dan kontra di sini begitu ya. Saya kutip dari Demokrasi, ancaman banjir di IKN. Banjir ke Kecamatan Sepaku ya Kabupaten Penajam Pasir Utara bahwa Kalimantan Timur bahwa akhir-akhir pekan ini lalu menunjukkan kesembronoannya pemerintah dalam merencanakan pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara. Buah dari sikap abai selama puluhan tahun terhadap kesatria hutan ya, banjir di kawasan inti pusat pemerintahan IKN tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Penajam Pasir Utara mencatat bahwa sepanjang 2019 hingga Januari 2022, kemacetan Sepaku khususnya di Kelurahan Sepaku dan Pemaluan sudah disambangi banjir 15 kali. Dalam setahun, satu wilayah yang sama bisa mengenangi air sebanyak 2 hingga 3 kali. Bahkan banjir terbaru yang terdapat pada Jumat pekan lalu menurut BPBD melanda 3 RT di Kelurahan Sepaku. Diperkirakan hujan berintensitas ya tinggi dan di daerah hulu sungai memicu banjir kiriman yang membuat ya air sungai Sepaku meluap.
Hal ini berdampak pada naiknya muka air di area rendah dan sekitar bantaran sungai. Bahkan ada pun puluhan rumah terendam air setinggi 40 sampai 50 cm. Air tidak hanya menyamai kelurahan Sepaku, tapi juga mendatangi kelurahan Pemaluan. Menurut warga setempat ya, wilayah Pemaluan yang berada di dekat dengan daerah aliran sungai mengalami banjir ya dengan ketinggian hingga 1,5 meter terparah sejak 2020. Bahkan para pegiat lingkungan sejak 2019 sudah mewanti-wanti pemerintah perihal potensi bencana banjir di kawasan inti IKN. Pemicunya bukan hanya intensitas curah hujan yang tinggi dan tingkat kemiringan lahan. Bahkan yang paling berbahaya adalah perubahan yang fungsi hutan dan menjadi pertambangan, ya batu bara, hutan, tanaman industri, serta perkebunan sawit. Udah manusia menjadi pangkal masalah eksploitasi lahan membuat pohon endemik sebagai penyangga utama air. Ini kan sudah dirumuskan sebenarnya begitu kan. Tetapi ya pada hakikatnya pemerintah saat ini kayaknya lalai begitu kan ya. Dengan adanya ilmiah metode-metode apapun, kalau memang tidak tidak kualitas ya jangan lalu kemudian membuat ilmiah begitu kan. Ini kan sudah jelas-jelas begitu ya. Bahkan tapi sementara solusi tersebut sama sekali tidak menyinggung persoalan pokok penyebab air, yaitu kerusakan lingkungan di hulu sungai akibat kegiatan ekstraktif yang tidak terkendali. Seharusnya di sisa itu pemerintah yang tinggi 1 tahun 6 bulan Presiden bersungguh-sungguh membenahi hulu sungai yang pokok propaganda itu. Ya pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi ya kita lakukan penelitian juga di situ begitu kan ya. Bagaimana dampaknya lingkungan itu. Lalu kemudian kalau ditebang pohon-pohonnya bagaimana. Kan begitu logika-logika dan kajian-kajiannya begitu kan. Bukan seolah-olah kita harus membangun satu IKN, kawasan di situ begitu ya. Dan bahkan ini semata-mata membangun infrastruktur penanggulangan banjir ini hilir sungai tanpa membenahi kawasan hulu hanya ada mengulangi kesalahan yang sama, yaitu pembangunan berbasis proyek dan pemborongan anggaran. Sementara itu banjir ataupun bencana lain ya akan datang silih berganti karena kerusakan di hulu diabaikan dengan dalih pemerintah negara, penerima negara. Tidak ada lain ya eksploitasi lahan berlebihan di hulu sungai Sepaku yang mengubah tutupan hutan dan menekan daya serap daerah aliran sungai mestinya dihentikan. Belajar dah dari pengalaman untuk tidak potong kompas ya dan mengantungkan semua solusi pada pembangunan fisik. Bila tidak pembangunan IKN akan terus membawa masalah bagi masyarakat. Betul juga begitu kan. Jadi ini dikutip dari koran Tempo begitu kan. Ini sangat menarik begitu bahwa hal-hal seperti ini kita harus lakukan dan kita amati bahwa apa yang selama ini terjadi begitu kan. Bahwa ini kan sudah terlanjur begitu. Bagaimana jadinya nanti kalau batal? Wah, ini akan bisa kacau begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast rakyat ini.